Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim. Ya. E-Talk Show with BHE. Yeay. Wika mau nanya apa, Sok? Kak Sulis kan memang ya sama kayak aku lah gitu Om, sama-sama yang anak kampung gitu main. Kita nggak ada kepikiran untuk kayak bisa bener-bener ada di dunia entertain gitu. Nah Kak Sulis sendiri gimana sih bisa jadi sosok yang seperti sekarang tuh Kak Sulis gimana gitu? Perasaannya Kak Sulis? Yang menjadikan aku seperti sekarang ini kan pastinya perjalanan hidup. Aku selalu berusaha untuk selalu mengingat dulu dan dulu. Sehingga aku selalu bersyukur apapun yang Allah beri, tidak boleh merasa kurang, harus selalu Allah udah memberi lebih dari yang kita minta gitu. Betul. Dulu mamaku berdoa, karena rumahku itu buat sholat tuh hampir nggak bisa dipakai buat sholat. Kalau sholat tuh mentok-mentok. Mama tuh cuman berdoa, ya Allah kepengen punya rumah yang bisa buat sholat gitu mamaku. Alhamdulillah Allah ternyata mengabulkan lebih dari yang mama inginkan gitu. Mamaku selalu bilang, buang jauh-jauh sifat sombong, buang jauh-jauh sifat takabur. Mama selalu bilang gitu, ingat kita dari mana berasal. Ingat Sulis dulu siapa, harus seperti Sulis yang dulu, sekarang dan selamanya harus seperti itu. Gitu. Wow. Ini ada artikel, ini coba klarifikasi betul apa enggak dan seperti apa bahwa kisah haru Sulis cinta Rasul tidak mampu beli buah dan mimpi punya TV. Ini terus terang saya belum baca isinya. Iya, orang tuaku itu saking sulitnya keadaannya, anak-anaknya itu jarang gitu makan buah. Jadi bagi keluarga saya, buah itu kayak satu makanan yang mewah gitu, Wika. Jadi dan mamaku tuh, pokoknya anak-anak gimana caranya harus bisa makan buah. Makanya mama selalu berusaha, maaf ya Ma, ini aku ceritain, tapi memang keadaannya seperti ini. Jadi mamaku itu kalau ke pasar selain beli sayur, mama pergi ke tukang buah. Ada buah-buah yang sebelahnya masih baik, itu dibeli sama mama. Sebelahnya udah hampir busuk, itu dibeli sama mama. Diambil yang baik-baiknya. Jadi buah yang masih bagus-bagus itu dipotong supaya anaknya bisa ngerasain buah, bisa makan buah. Kayak gitu. Nah, di rumah aku itu ada satu rak gitu Om Diki. Raknya itu dibagi 3. Di tengahnya itu selalu dikosongin. Kita anak-anak bapak 3 orang perempuan kalau mau tidur tuh kita selalu kayak gini. Di rak yang kosong itu. Suatu saat itu kita isi TV ya. Suatu saat kita bakal punya TV. Jadi kita bertiga itu mimpi pengen punya TV. Punya TV itu dulu kayaknya cita-cita banget gitu. Karena kita nggak punya hiburan lain. Kita nggak ke mall, kita nggak mampu ke mall. Iya. Uang dari mana? Jadi kita ya cuman di rumah aja main sama temen-temen, entah main sepeda, entah main kelereng, main apa, itu udah hiburan kita hari-hari. Makanya punya TV itu kayak jadi angan-angan yang besar. Sekolah aja saya di sekolah yang muridnya cuma 7 orang. Karena nggak mampu sekolah di sekolah yang bagus. Tapi satu prestasi luar biasa yang saya dengar juga Sulis itu karena sadar bahwa walaupun ayahnya pekerja keras, Ya. selain bekerja jadi supir ya, ngangkatin kain, Bapak. gitu betul ya. Iya betul. Terus malamnya Malam itu bapak masih narik beca lagi, pinjem beca temennya buat uang saku kita anak-anaknya sekolah besok hari, kayak gitu. setahu saya Sulis malah mendapat beasiswa ya dari SD sampai. Iya, jadi bapak ibu itu walaupun dalam keadaan yang sangat kurang, tapi sekolah nomor 1 bagi bapak, anak-anaknya sekolah nomor 1. Baju harus selalu bersih, uang sekolah harus selalu tepat waktu, sepatu, buku semua nggak boleh ada yang kurang. Yang lain-lain kita boleh kurang, tapi urusan sekolah bapak nggak mau anaknya itu sampai kekurangan. Sampai waktu itu karena guru-guru Sulis ngelihat, alhamdulillah anak-anak bapak semua berprestasi, semuanya dapat ranking 1. Wow. Kita dapat waktu itu GNOTA, Gerakan Orang Tua Asuh. Waktu SD dapat beasiswa. Nah, saya terpacu gimana caranya, itu saya dapat terus dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah Sulis dapat beasiswa terus. Wow. Ada pelajaran bagus juga dari Sulis ini bahwa Sulis juga pernah kecebur katanya. Hah? Gimana itu Kecebur ceritanya? sungai. Kecebur sungai itu. Kecebur sungai itu Jadi lagi apa? kan aku nggak punya kamar mandi, Wika juga Iya. kan nggak punya kamar mandi. Jadi kita pakainya kamar mandi umum kan Om Diki. Nah, tengah malam tuh pengen buang air kecil.
kalau kita ke kamar mandi umum, MCK itu agak jauh Jauh, jalannya. ya. Oke. Makanya Sulis ke depan rumah, kan kali depannya. Jadi rumah Sulis itu di pinggir kali. Pinggir kali. Oke. Jadi pas mau buang air kecil itu naik ke jembatan, jembatannya pas ambrol. Jadi jatuhlah kita ke sungai. Sulis, ibu, sama Semuanya kakak, jatuh? semuanya jatuh. Tapi nggak Jatuh ke apa-apa? sungai itu tengah malam. Ya ampun. Nah, terus nangis lah anak kecil. Ya iya. Waktu itu nangis, tetangga-tetangga mungkin belum dengar, pas ada orang lewat, namanya Pak Genjer. Waktu itu Pak Genjer dalam keadaan kurang begitu sadar lah. Nah, karena ngelihat Sulis jatuh di situ sama ibu, langsung loncat ke sungai nolongin kita Tapi berdua. dibantu. Dibantuin sama Pak Pak Genjer Genjer. kurang begitu sadar tuh mungkin kayak mabok mungkin atau apa Iya. gitu. Iya. Iya kan ya. Dalam keadaan Iya, gitu, dalam Om Diki keadaan betul teler sekali. gitu ya. Makanya dari situ saya belajar, kita tidak boleh menilai orang itu dari tampilan luarnya. Saya paling takut menilai orang dari luarnya. Makanya Betul. di kesempatan ini juga lewat TV One saya ingin menyampaikan makasih banget sama Pak Genjer waktu itu yang udah nolongin saya sama mama saya. Ada nggak sih sebenarnya keinginan Sulis untuk orang tua yang mungkin saat ini belum sampai, aduh aku pengen gimana gitu. Kayak Wika, kalau Wika ada nggak apa? Kalau aku pengen mama, bapak, aku pengen pergi haji bareng-bareng, umroh bareng-bareng. Amin. Doa yang sama seperti Wika. Pengen bareng suami, anak-anak, orang tua. Amin. Pengen bersujud bersama gitu di hadapan di rumah Allah. Pengen berterima kasih sama Allah atas apa yang sudah Allah berikan buat Sulis, keluarga Sulis. Sulis pengen bapak selalu bangga sama Sulis. Pengen ibu selalu bangga sama Sulis. Itu harapan besar aku. Apa kira-kira yang mau disampaikan Pengen sama sampein apa orang tua? sama ibu bapak di rumah? Bapak, terima kasih atas segala pelajaran hidup yang Bapak berikan kepada Sulis. Bapak adalah pejuang dan Sulis akan selalu berusaha menjaga apa-apa yang sudah Bapak ajarkan kepada Sulis. Ibu, rasanya nggak ada rangkaian kata yang bisa menggambarkan bagaimana Sulis ingin berterima kasih sama ibu. Bagaimana pengorbanan ibu, kasih sayang ibu, cinta kasih ibu yang nggak pernah putus. Doa-doa yang selama ini dipanjatkan untuk Sulis, suami dan anak-anak. Ibu selalu terjaga buat Sulis, selalu menerima keadaan Sulis dalam kondisi apapun. Sulis pengen bisa nyenengin ibu. Amin. Semoga Allah mendengarkan doa-doa Sulis ya Bu. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan kita semua disadarkan untuk sayang kepada ibu. Betul. Kalau kita punya pasangan, kita juga harus bisa menjadi pasangan yang baik agar pasangan kita tetap juga hormat sama ibu. Betul. Karena ibu adalah bagian terpenting dalam hidup manusia pada umumnya. Betul. Kita akan kembali lagi di Talk Show with PHS.